Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan sosial remaja dari mata kuliah profesi kependidikan. Apa sih perkembangan sosial remaja itu? Mari kita bahas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin penting dari perkembangan sosial remaja. Yang pertama yaitu pengertian dari perkembangan sosial remaja, yang kedua tahapan perkembangan sosial remaja, dan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Yang pertama yaitu perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial remaja merupakan proses perubahan dan penyesuaian diri individu terhadap lingkungan sosialnya yang mencakup kemampuan untuk berinteraksi, memahami norma dan nilai sosial, membentuk hubungan interpersonal, serta mengembangkan identitas sosial yang stabil dan sehat. Pada masa remaja, individu mengalami perubahan dari ketergantungan pada keluarga menuju kemandirian sosial yang lebih luas, seperti hubungan antar teman sebaya, lawan jenis, dan masyarakat. Proses ini menjadi sangat penting karena menentukan keberhasilan seorang remaja menuju kedewasaan. Adapun menurut Elizabeth, ia menjelaskan bahwa perkembangan sosial adalah proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, tradisi, dan moral, belajar untuk meleburkan diri menjadi satu kesatuan, berkomunikasi, serta bekerja sama dengan orang lain. Pada masa remaja ini, individu berada pada tahap pencarian identitas dengan kebingungan peran, di mana mereka berusaha menemukan jati diri sosial melalui interaksi di lingkungan sekitar. Pada poin yang kedua yaitu tahapan perkembangan sosial pada masa remaja. Perkembangan sosial pada masa remaja merupakan proses penting yang menunjukkan kemampuan individu dalam berinteraksi, menyesuaikan diri, dan membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Masa remaja ditandai dengan perubahan besar, baik dari aspek fisik, emosional, dan psikologis yang secara langsung mempengaruhi perilaku sosial mereka. Adapun tahap perkembangan sosial remaja dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tahap remaja awal, tahap remaja pertengahan, dan tahap remaja akhir. Pada tahap pertama atau remaja awal dapat disebut sebagai penyesuaian diri, di mana remaja ini menginjak usia 12 sampai 15 tahun. Tahap ini remaja mulai mengalami perubahan secara fisik dan emosional akibat masa pubertas. Mereka mulai berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi tubuh yang baru dan muncul dan mencari penerimaan dari lingkungan sosial, terutama dari kelompok teman sebayanya sendiri. Rasa ingin diterima seringkali membuat para remaja mencoba meniru gaya berpakaian, cara berbicara, atau kebiasaan teman sebayanya sendiri. Di sisi lain, mereka mulai menunjukkan kebutuhan akan privasi dan mulai mengurangi ketergantungan terhadap orang tuanya sendiri. Tahap yang kedua yaitu tahap remaja pertengahan atau disebut dengan tahap pencarian identitas, di mana remaja tersebut menginjak usia dari usia 15 tahun sampai usia 17 tahun.
Tahap ini merupakan masa yang sangat penting karena remaja mulai mencari jati diri mereka. Bahkan mereka berusaha menemukan siapa diri mereka sebenarnya, nilai-nilai apa yang mereka yakini, serta peran sosial apa yang ingin dijalankan dalam bermasyarakat. Proses ini seringkali disertai konflik internal seperti kebingungan identitas, perasaan yang tidak stabil, atau pertentangan dengan nilai-nilai keluarga. Remaja juga mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial di sekolah ataupun komunitasnya sebagai cara untuk membangun citra diri dan kepercayaan sosial. Jadi, pada remaja pertengahan ini, para remaja mulai mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dan di komunitasnya atau ekstrakurikuler untuk mengetahui siapa diri mereka atau mencari bakat mereka dan kepercayaannya dalam bersosial. Tahap yang ketiga yaitu remaja akhir atau disebut dengan tahap kemandirian sosial, di mana remaja ini menginjak usia 17 tahun sampai 21 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai memperlihat atau menunjukkan kematangan sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Mereka telah belajar mengendalikan emosi, mampu berpikir lebih rasional, dan dapat menempatkan diri secara bijak dalam hubungan sosial. Remaja mulai mengambil keputusan sendiri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan sendiri, serta menunjukkan kepedulian terhadap nilai-nilai sosial dan moral. Bahkan hubungan dengan lawan jenis juga menjadi lebih baik, tidak lagi sekedar didorong rasa penasaran, tetapi mulai mempertimbangkan aspek emosional dan moralnya. Dan poin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Perkembangan sosial remaja tidak terjadi secara kebetulan atau otomatis atau dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk kepribadian sosial, cara berinteraksi, serta kemampuan remaja dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja dapat terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu dari keluarga, teman sebaya, sekolah, media, dan lingkungan masyarakat. Faktor yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang paling utama bagi perkembangan sosial seorang anak. Pola asuh, komunikasi, serta hubungan emosional antara orang tua dan anak sangat menentukan kepribadian sosial seorang remaja. Keluarga, seseorang yang memiliki keluarga yang harmonis dan memberikan kasih sayang serta kebebasan yang bertanggung jawab akan membantu remaja tumbuh menjadi pribadi sosial yang stabil dan percaya diri. Sebaliknya, jika seorang remaja memiliki keluarga yang kurang memperhatikan kebutuhan emosionalnya, remaja dapat menimbulkan rasa tidak aman, pemberontakan, atau penarikan diri dari lingkungan sosialnya, atau bahkan tidak percaya diri dalam bersosial. Faktor yang kedua yaitu teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh yang besar pada masa remaja karena menjadi tempat remaja belajar tentang kerjasama, empati, serta penerimaan sosial. Melalui interaksi dengan teman sebaya,
Remaja belajar membentuk identitas sosial dan menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Namun, tekanan dari teman sebaya juga bisa berdampak negatif jika kelompok tersebut mengarahkan kepada perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas atau kenakalan remaja yang terjadi. Oleh karena itu, kemampuan remaja dalam memilih teman sangat berperan penting bagi perkembangan sosialnya. Faktor yang ketiga yaitu sekolah. Sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga lingkungan sosial di mana remaja berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan organisasi siswa menjadi wadah yang baik bagi remaja untuk melatih tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama sosial. Faktor yang keempat yaitu media dan teknologi. Di era modern yang sekarang banyaknya digital yang telah digunakan, perkembangan sosial remaja tidak hanya dipengaruhi oleh keluarga dan teman sebaya atau bahkan di lingkungan sekolahnya. Akan tetapi, media dan teknologi sekarang telah menjadi faktor yang sangat besar yang membentuk cara mereka berkomunikasi, berinteraksi, dan bahkan melihat diri sendiri. Teknologi bukan hanya sekedar alat, tetapi ruang sosial baru yang mempengaruhi perkembangan remaja saat ini. Media sosial membuat remaja lebih mudah menjalin hubungan dan memiliki teman yang baru, bahkan lebih parahnya lagi dengan orang yang belum mereka temui secara langsung. Mereka belajar media sosial menjadi tempat belajar mereka untuk mengekspresikan diri, cara menyampaikan pesan di sosial media, cara berpakaian, dan berkomunikasi dengan gaya yang lebih modern lagi. Namun, di sisi lain, remaja juga bisa terjebak pada pencitraan yang berlebih-lebihan, membandingkan diri atau merasa harus mengikuti sesuatu yang sedang trending saat ini agar diterima secara sosial, atau dapat dikatakan sebagai remaja yang FOMO. Selanjutnya yaitu faktor yang kelima, yaitu lingkungan di masyarakat. Lingkungan tempat tinggal yang mendukung, aman, dan memiliki norma sosial yang baik akan membantu remaja belajar tentang nilai-nilai kemasyarakatan. Kegiatan sosial di masyarakat seperti gotong royong atau kegiatan keagamaan juga memberikan pengalaman langsung bagi remaja dalam mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap sosial. Baik, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja, dan itulah materi yang telah saya paparkan. Dapat kita simpulkan bahwa perkembangan remaja sosial merupakan proses yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian dan identitas sosial individu. Melalui proses ini, remaja mulai belajar memahami dirinya sendiri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mengembangkan kemampuan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Nah, berbagai faktor seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, media, dan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap arah perkembangan sosial remaja tersebut. Keluarga yang harmonis, pergaulan positif, serta lingkungan pendidikan yang mendukung akan membantu remaja menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, jika
jika tidak memiliki keluarga yang harmonis, pergaulan yang tidak baik, serta lingkungan pendidikan yang tidak didukung, maka seorang remaja tidak memiliki kepercayaan diri dan berkembang menjadi remaja yang kurang baik. Sekian dari penjelasan mengenai perkembangan sosial remaja. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.